pemerintah Tanah Madura, dan yang ketiga adalah Raden Gugu. Raden Gugu dia tidak diberikan daerah kekuasaan, melainkan membantu ayahnya memerintah di kerajaan Majapahit. Kemudian selain Mertaningrum, Brawijaya juga memiliki seorang istri yang bernama Seksadana. Dari Seksadana ini dia mempunyai seorang anak yang bernama Aryo Damar atau Aryo Abdillah, atau biasa dikenal juga dengan Arya Abdillah. Dia memerintah daerah Palembang, Sumatera. Selain Mertaningrum dan Seksadana, dia juga memiliki seorang selir dari Ponorogo yang memiliki beberapa orang anak, yaitu Betoro Katong dan Kijaran Penoleh. Betoro Katong ini memerintah di tanah Ponorogo, daerah kekuasaan Ponorogo. Adapun Jaran Penoleh ini dia memerintah di Madura. Kemudian selain itu dia juga memiliki seorang selir dari Cina. Seorang selir dari Cina yang kelak dia melahirkan seorang anak bernama Raden Fatah, raja pertama Demak. Nah, ceritanya kemarin itu kan bahwa ketika Raden Fatah masih berada dalam kandungan, selir ini diberikan ke anaknya yang bernama Aryo Damar untuk dibawa ke Palembang. Karena Mertaningrum rupanya cemburu dengan kehadiran putri Cina ini, karena dia dikabarkan sangat cantik sekali dan Brawijaya juga sangat mencintai dia. Malah dalam kisah beberapa babat disebutkan putri Cina ini bisa dalam satu hari bisa berganti rupa menjadi 3, saking cantiknya. Mungkin ini biasanya kias, metafor, biasanya metafor untuk menggambarkan kecantikan putri Cina ini. Nah, kemudian setelah dibawa oleh Arya Damar ke Palembang, dalam beberapa bulan melahirkan seorang anak yang diberi nama Raden Fatah. Nah, Raden Fatah ini sebetulnya dia anak Brawijaya, tetapi kemudian ibunya dikawin oleh Aryo Damar. Kelanjutan kisah selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'da dzalika marido Brawijaya mardon muzminan qad a'ya al-atibaa ilajuhu faqala lahu al-kuhna innaka la tabra'u min maradika hadza illa bi an tankiha hadhil mar'ata allati ismuha Wandan Kuning wa kanat min danayar ri'ayah qabihatan syauha'a fakarihatha nafsu Brawijaya. Setelah itu Brawijaya sakit keras dan tidak ada satupun tabib istana, dokter istana ini bisa menyembuhkan penyakit Brawijaya, karena konon penyakitnya aneh dan sulit disembuhkan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sakitnya Brawijaya ini penyakitnya adalah penyakit spilis. Ya, penyakit spilis, tetapi waktu itu belum ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan penyakit Brawijaya. Lah, kata seorang tabib, innaka la tabra'u min maradika hadza illa bi an tankiha hadzal mar'ah allati ismuha Wandan Kuning. Engkau raja, kata salah satu tabib istana, tidak akan sembuh dari penyakitmu kecuali engkau mengawini perempuan ini yang bernama Wandan Kuning. Lah, dikenal bahwa Wandan Kuning ini jelek ya. Di sini digambarkan wakanat min dana ya qabihatan syauha'a. Jadi sangat jelek sekali. Faqarahatha nafsu Brawijaya. Hasrat atau sampai Brawijaya sendiri tidak memiliki hasrat sama sekali terhadap perempuan itu karena saking jeleknya.
tetapi dipaksa oleh para tabib untuk mengawini perempuan itu kalau seandainya dia mau sembuh dari penyakitnya. Wah, ini kan jadi penyakit aneh yang hanya disembuhkan kalau hanya mengawini seorang perempuan. Menurut sebuah cerita bahwa perempuan ini dari timur, dia hitam legam, jelek lah. Walakin roja usyifa yaturu bibawijaya ila nikahya. Tetapi keinginan untuk sembuh dari penyakit itu menyebabkan dia terpaksa untuk mengawini perempuan itu. Falam manakahaha wa madot salah sulayalin khofa mariduhu walam yamdi illa muddatun yasirun hatta syufiya min maradihi wa ada kamakana. Jadi setelah melewati 3 malam, sakitnya Brawijaya ini tiba-tiba semakin berkurang. Semakin dia pulih dari sakitnya ya. Setelah mengawini, jadi setelah mengawini perempuan itu, dengan tanpa disangka penyakit Brawijaya ini berangsur-angsur pulih. Falam yamdi illa muddatun yasirun hatta syufiya min maradi, sehingga dia sembuh. Wa'ada kama kana, dan kembali seperti halnya semula. Tsumma hamalas minhu biwaladin falamma mats ashhuru hamliha wada'at waladan dzakaran hasanal wajhi fasammahu Brawijaya biraden Bondan Kejawan. Dari perkawinan Brawijaya dengan Bondan Kuning ini melahirkan seorang anak. Jadi selang beberapa bulan kemudian dia hamil, Bondan Kuning ini hamil dan melahirkan seorang anak yang tampan sekali, hasanal wajhi. Jadi dia tidak menuruni ibunya, melainkan menuruni ayahnya. Anaknya tampan sekali yang diberi nama Bondan Kejawan. Wa 'inda dzalika istash'ara Brawijaya bil haya' min muzara'ihi wa khassati dari mamlakati lima annahu wulida lahu min tilkal mar'ah ad-dani'ah al-qabihah asy-syauha'a fa akhrajaha wa walada min daril mamlakah wa wada'aha 'inda rajulin minal falahiyin fi qaryatin yuqalu laha Karangjambu. Tetapi kemudian gempar di kalangan istana ini karena desas-desus atau rahasia istana ini terbongkar dan banyak masyarakat rakyat yang tahu bahwa seorang Brawijaya mengawini perempuan yang sangat jelek sekali. Akhirnya dia malu. Dia malu terhadap menteri-menterinya, dia malu kepada rakyatnya, dia malu. Kemudian untuk menyingkirkan rasa malunya itu, dia mengusir istri yang bernama Bondan Kuning dan anaknya. Bondan Kejawan. Anaknya Bondan Kejawan dan istrinya Bondan Kuning ini diusir dari istana dan dititipkan kepada seorang petani. Fa akhrajaha wa waladami dari malqa wa du'ani ida rajul min al-falahin fi qaryatnya Karangjambu. Dititipkan seorang petani dan ditaruh di sebuah desa yang bernama Karangjambu. Fa nasa'a dzalikal walad fi tilkal qaryah hatta shabba wa tasamma bilumbu feteng. Wa sara fi su'il hal wa dhikil ma'isyah lamma annahu lam yakun lahu kasbun illal filaha wastahya minan nasi likaunihi qad sara minas safilah wa minar ri'ayah wa qad ishtahara bainahum annahu min auladil muluk Brawijaya fahazuna lidzalika wa tafakkar fi amrihim wa hama qalbuhu fi audiyatil afkar. Jadi dia dan ibunya hidup di sebuah pedesaan kecil yang bernama Karangjambu sampai dia tumbuh dewasa hatta syabbah wa tasamma bil lembu feteng. Kemudian setelah dewasa dia dinamakan dengan lembu feteng. Wa sara fi su'il hali wa dzikil ma'isyah. Tetapi keadaannya sangat memprihatinkan. Dia tidak bisa usaha, tidak bisa mengembangkan perekonomian kecuali
hanya mengandalkan dari sektor pertanian saja. Jadi dia hanya hidup menjadi seorang petani, hidup miskin menjadi seorang petani. Fil maslam annahu lam yakun lahu kasbun illa filaha wastahya minan nas, dan dia malu karena hidup miskin. Dia malu likaunahi qad sara minas safilah wa minar riayah. Dia menjadi masyarakat rendahan. Padahal waqad istahara bainahum annahu min auladil Malik Brawijaya. Padahal sudah dikenal bahwa dia adalah anak seorang Brawijaya, seorang Raja Majapahit. Tapi dia hidup miskin dan berada di tengah orang-orang miskin, rakyat biasa. Padahal dikenal bahwa dia anak seorang raja. Lah akhirnya ini menjadi tekanan batin. Dia berpikir keras bagaimana bisa merubah keadaan hidupnya. Wa qad istawara bainahum min al-wajh fa hazuna lidzalika wa tafakkara fi amrihim wa hama qalbuhu fi awdiyatil afkar. Fa kharaja min tilkal qaryah sa'ihan fil ardi hatta wasala ila jabal yuqalu kadien. Kemudian saking malunya dia akhirnya mengembara. Keluar dari kampung itu, mengembara dan sampailah di pegunungan Dieng. Fatakhalla hunaka washtaghala birriyadah mu'azziban biha nafsahu bi taqlilit ta'am wa naqsim minal manam rajian bidzalika ayyakuna zimamu amri ardi Jawa biyadihi wa tahta qahrihi wa sultanatihi. Kemudian di Gunung Dieng ini dia bertapa, fatakhalla. Dia kholwat atau menyepi, menyendiri. Dia bertapa dan wastaghala biriyadhah, dia melakukan riyadhah, mu'adziban biha nafsahu, yang menyingkirkan nafsu-nafsunya ya. Bitaklilit ta'am, dengan sedikit makan, kemudian sedikit tidur, wa naqsim minal manam rojian bidzalika ayyakuna zimamu amri Jawa, yang berharap dia akan bisa mengendalikan tanah Jawa biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, wa tahta qahrihi wa sultanatihi, dan di bawah kekuasaannya tanah Jawa. Jadi dia tirakat, dia kholwat, dia bertapa, dia semedi, kemudian melakukan tirakat, sedikit makan, sedikit minum, yang tujuannya adalah bagaimana ia menjadi penguasa Jawa dan bisa mendudukkan tanah Jawa. Falam yabroh muqiman hunaka wa tala alaihi al-amru hatta hatafa bihi hatifun anidhab min hadzal makan wa tlub syaikhan min masyayikhi hadzal zaman. Sampai suatu ketika, jadi di tengah-tengah pertapaannya tersebut, dia mendengar suara tanpa rupa. Hatta hatafa bi hatifun anidhab min hadzal makan. Jadi suara tanpa rupa itu menyuruh dia untuk meninggalkan tempat itu, tempat dia bertapa itu. Watlub syaikhan min masyayikh hadzal zaman. Fa idza wajadtahu fastaghil bi khidmatihi wa dum ala ta'atihi. Dan dia disuruh untuk mencari seorang syekh, seorang pertapa, seorang, ya mungkin kalau dulu itu seorang brahmana, kemudian dalam suara tanpa rupa itu menyuruh dia untuk khidmah kepada orang tersebut. Kalau seandainya sudah bertemu dengan orang itu, maka bantulah dia dan fastaghil bi khidmatihi, agar dia menjadi pembantu dia. Wadum ala ta'atihi. Fa kharaja min dzalikal makan nazilan min qunnatil jabal wa sahu fil ardi salikan lisyi'abi wal hidami sa'idan ala syawamikhil jibal habitun fil wuljan wa amkinatil aujal jaiban fil biladi wal qura kharijan min hadhihi wa dakhilan fil ukhra. Sampai pada akhirnya dia keluar dari pegunungan Dieng itu, tempat dia bertapa. Dia masuk keluar hutan, kemudian naik ke puncak gunung, turun ke lembah-lembah,
sampai akhirnya dia menemukan sebuah desa. Kullu dzalika ma'a tarki ladhidhi syarab wa ta'am wa hijranil furusi lil istirahi wal manam. Jadi selama perjalanan dia mencari syekh itu, mencari syekh yang dibisikkan atau yang didapat ilham ketika dia bertapa itu, dia tetap bertirakat dengan meninggalkan makanan-makanan yang enak, kemudian tidur sedikit dan apa adanya, sederhana. Qasidan bidzalika ma'aliya syarafil izzi bainal anam. Ya tujuannya agar dia mendapatkan kemuliaan di mata manusia. Walam yazal ala tilka siyah hatta wasala ila mahillatin fihi ra'isun yuqalluhu Kitaru. Sampai dia menemukan sebuah tempat, sebuah desa yang di situ ada seorang syekh, seorang pemimpin yang bernama Kitaru. Wa qala lahu malladzi ja'a bika ila huna ya ayyuhal fata. Jadi ketika dia bertemu dengan syekh itu, Kitarub yang bernama Kitarub bertanya ke Lembu Feteng atau Bondan Kejawan ini, apa yang mengantarkanmu sehingga datang kemari wahai Kisana? Kira-kira begitu. Qala ji'tuka ufawwidu nafsi wa amri ilaika qasidan litabarruki bi khidmatik. Kemudian jawab Bondan Kejawan atau Lembu Feteng, jadi saya menyerahkan seluruh hidupku dan seluruh urusanku kepadamu, qasidan litabarruki bi khidmatika, yang tujuannya adalah meminta berkah untuk menjadi pelayanmu. Fatabassama Kitarub fanadhara ilahi wa tafarrasa min wajhihi wa lamahati ainihi anna hadzal fata min abna'il muluk. Tapi Kitarub hanya senyum-senyum saja, dia hanya tersenyum. Dan ada firasat di dalam hatinya bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Dari sorot matanya kelihatan bahwa seorang pemuda ini adalah salah satu anak seorang raja. Fasalahu an ismihi wa an walidi wa baladi. Kemudian Kitarub bertanya, siapa namamu? Kamu dari mana? Dan siapa ibumu? Faqala ismi Lembu Feteng wa ana ibnu imra'atin yuqallahu Wandan Kuning min qaryatin yuqallahu Karang Jambu. Nama saya Lembu Feteng. Saya dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Bondan Kuning dari desa yang dikenal dengan desa Karang Jambu. Fadzakara Kitarub anna lidrawijaya imra'ah. Anna lidrawijaya imro'atan yuqalu laha Wandan Kuning. Kemudian Kitarub teringat bahwa Brawijaya memiliki seorang perempuan yang dikenal dengan nama Wandan Kuning. Wa tadzakara ma jara lahu ma'aha wa annahu akhraja wa walada ila akhiri ma taqaddama dzikruhu. Fafariha bihi Kitarub farhan syadidan. Dan dia mendengar, rupanya Kitarub ini mendengar cerita kisah Wandan Kuning ini, karena cerita Wandan Kuning ini sudah menyebar di kalangan masyarakat bahwa ia dikawin oleh seorang raja, oleh seorang Brawijaya, meskipun wajahnya buruk rupa, tetapi karena ini menjadi prasyarat bagi kesembuhan penyakitnya, cerita-cerita ini kemudian menyebar dan sampai dia diusir dari istana. Kitarub hanya senyum-senyum saja. Faqala ya bunayya innaka an qasadta bi khidmati faf'alha bisodaqatin wa azmin qawiyyin wanwi bidzalika riyadah linaili ma aradtahu minal muluki was sultana. Faqala lahu lam fatum sam'an wa ta'atan wa inna dzalika lamin ghayati maqsudi wa muntaha amali wa inna qabulaka li khidmati lamin a'dhami sa'adati qasidan bidzalika barakata bidzalika
barokata du'aik. Jadi oke, kata Kitarub, oke anak muda, kalau seandainya tujuanmu ingin berkhidmah kepadaku, ingin membantuku, ingin menjadi pelayanku, maka lakukanlah apa yang kira-kira apa yang aku nanti perintahkan. Fa'alha bisidqin wa azmin qawiyyin. Jadi lakukanlah dengan jujur dan tekad yang kuat. Wanwi bidzalika riyadhah, dan tekadkan di dalam hatimu bahwa ini adalah sebagai niat, sebagai niat untuk riyadhah, untuk latihan linai lima artahu minal mulki was sultan. Nah, latihan untuk meraih derajat raja dan untuk meraih kekuasaan. Faqala lahu Lambu Fateng sam'an wa ta'atan. Kemudian Lambu Fateng mengatakan, oke, saya akan mematuhi perintah, seluruh perintah panjenengan. Wa inna dzalika lamin khoyati wa maksudi. Karena itu menjadi tujuanku. Wa muntaha amali, dan ya keinginan, wa muntaha amali, dan ya tujuanku. Karena itu maksud wa muntaha amali. Wa inna qabulaka li khidmati lamin a'dhami sa'adati qasidan bidzalika barakatul du'a. Dan itu membantumu wahai Kisanak, kata Lambu Fateng, itu merupakan bagian dari kebahagiaanku. Qasidan bidzalika barakatul du'a. Falam yazal Lambu Fateng yakhdimuhu lailan wa naharan wa lam tanqati riyadatuhu ma'a tilka khidmah. Fa'ajiba Kitarub min ta'atihi wa luzumi khidmatihi wa ahabbahu hubban syadidan. Jadi Lambu Fateng suatu ketika itu ya terus dia menerima seluruh perintah dari Kitarub dengan sampai Kitarub sendiri merasa ta'ajub terhadap kegigihan dari Lambu Fateng ini. Faqala lahu ya bunaya halaka fi an uzawijaka bibnati allati ismuha Nawangsi. Faqala Lambu Fateng sam'an wa ta'atan wa hubban wa karamatan. Hadza kana min amri Lambu Fateng. Sampai suatu ketika karena taat dan khidmahnya Lambu Fateng terhadap Kitarub ini, Kitarub menawarkan anaknya, "Wahai Lambu Fateng, maukah kamu kawin dengan anak putriku yang bernama Nawangsi?" Dan Kitarub mau. Inilah cerita Kitarub sampai di sini. Mungkin itu saja pertemuan kita untuk malam hari ini. Kita akan teruskan di malam selanjutnya. Jadi ini hanya menceritakan sekelumit cerita tentang Lambu Fateng. Jadi biasanya Lambu Fateng itu untuk merujuk pada nama anak seorang raja yang tanda kutip tidak dikehendaki oleh raja itu. Misalnya umumnya raja-raja